dilihat oleh korporat secara nasional dan internasional. Untuk memasukkan sebuah klausul dalam penyelamatan lahan, mereka berani membayar puluhan miliar. Jadi korupsi bukan hanya pada level anggaran APBD saja. Saya mungkin berharap juga penyidik maupun terutama di Indonesia untuk bisa melihat sektor ini, karena ini adalah sektor yang walaupun posisi hari ini sektor sumber daya alam KPK melakukan konsul termasuk Aceh, tapi penting juga peran Polda Aceh dalam mengantisipasi minimal ada proses pencegahan di proses muaranya, terutama dalam proses pengeluaran izin. Misalnya Aceh hari ini mengeluarkan moratorium tambang. Nah, 2016 moratorium tambang ini mau dicabut. Kita sudah merekomendasikan moratorium tambang ini harus dipertahankan. Kenapa dicabut? Ini sudah menjadi tren di Indonesia ketika menjelang pemilu kada itu dicabut, sehingga akan menjadi obrolan izin akhirnya. Apalagi misalnya ini ya akan akan berpulang ya politisi-politisi yang memang mempengaruhi kebijakan hari ini. Jadi korupsi sekali lagi saya bilang bahwa bukan hanya peluang di APBA atau APBK di daerah. Nah, untuk selanjutnya pola yang dilakukan adalah penyalahgunaan kewenangan kekuasaan di tingkat politik, ya, dan ini juga membuat proses penegakan hukum misalnya di Aceh lemah dalam intervensi. Nah, 2 bulan yang lalu saya ikuti dengan acara yang dibuat oleh teman-teman media dari catatan Otsus Menko Polkam itu mengatakan bahwa penegakan hukum dalam konteks dan tidak pidana korupsi di Aceh malah tidak berjalan. Jadi ini mungkin menjadi refleksi kita untuk lebih fundamental untuk melakukan bagaimana upaya-upaya proses pencegahan yang pertama dalam menyelamatkan uang Aceh, terutama terhadap dana khusus. Karena sampai hari ini kita melihat bahwa dalam konteks dana khusus itu adalah peluang terjadi tindak pidana korupsi yang sangat besar, tapi dalam penegakan hukum itu cuma 1-2 saja yang diungkap. Saya tidak tahu apakah ini tidak sengaja dibiarkan. Saya sempat ngomong ke tim khusus Polkam pada saat itu, dibiarkan diabaikan oleh pusat tanpa Aceh sehingga dana khusus ini adalah sia-sia, yang sampai hari ini sudah 45 triliun dan kita bisa lihat sama-sama pembangunannya di mana. Dan itu sampai 2018 2%, sampai 2019 ke 2027 1%. Artinya itu dana andalan Aceh hari ini. Dan itu adalah dana kompensasi perang ketika proses perdamaian terjadi sehingga pusat menawarkan dana khusus. Saya pikir ini juga menjadi perhatian aparatur penegak hukum di Aceh untuk fokus bagaimana menyelamatkan dana khusus ini benar-benar difungsikan. Menarik misalnya baru-baru ini Gubernur Aceh membuat pernyataan bahwa ada 650 miliar dana khusus, itu belum ada pertanggungjawaban. Saya pikir ini pernyataan kepala daerah di Aceh yang perlu ditelusuri. Dan itu adalah bentuk bantuan-bantuan. Saya pikir paket-paketnya, saya yakin penyidik juga sudah tahu apa paket-paketnya itu. Itu juga perlu ditelusuri. Karena memang sama sekali tidak jelas